berada di Masjid Al-Munawwar. Alhamdulillah, Wakil Wali Istimewa Ilmu Tadawul wa Dirasat Al-Islamiyah. Ana sa'asyafikum al-hikmah wal fawaid min muslimin hadha al-ijtima'. Ana fi haqiqah ana shakhsiyan ta'lamtu bi al-mutabatan wa kawantu hunaka jama'ah aidan wa tilka al-jama'ah ismuha Kabul. Kalau kata kalau kita ini betul-betul Kabul. Wakilana sama min 15 sana. Ada khususnya betul jemaah. Kita takat pada mina hada. Wa insyaallah tetap yang alhamdulillah ta'ala. ولذلك أنا أفرح فرحا شديدا حين أقيم أو قويت أو أسست مثل هذه الجماعة وكل سنة أنتم تجتمعون في مكان واحد وبين وحينما نلتقي في مثل هذا اللقاء أو مثل هذا اللقاء تذكرنا الذكريات الماضية لما كنا جالسين في هذا المأخذ في الزمان الماضي. أنا مثلا حينما حضرت إلى بعض الاجتماعات في إفادة لقيت هناك أحيانا بعض أساتذتي بعض المؤلمين الذين علموني سابقا حينما كنت جالسا ولقيت أيضا بعض تلاميذي الذين تعلموا مني ولقيت كذلك أصحابي الذين تعلموا معي في مستوى واحد. فتذكرت بالأحداث السابقة التي عرفتها سابقا عندما كنت جالسا في ذلك المعهد، وهذا يبقى حتى الآن حتى يومنا هذا. هذا تعتبر من الحكمة التي نشكر بها حينما نكون ونؤسس مثل هذه الجماعة. ثم حينما نلتقي في مكان واحد مثل هذا اللقاء لا شك أن هناك مشاورة، لابد أن نقف مشاورة لأجل المصلحة، ممكن مصلحة المكر، ممكن مصلحة اللغة العربية. هذا كله لا يقع إلا بسبب اللغة العربية. فلذلك قلت كثيرا للطلاب بأن اللغة العربية فيها بركة، بدونها لا يمكن أن تؤسس مثل هذه الجماعة. هذه الجماعة أسست هذا بفضل وبسبب اللغة العربية. فلذلك قلت لكثير من الطلاب وقد قررت هذا الكلام مرارا بأن اللغة العربية لا ضرورة، لا يمكن أن تحضر إلى هذا المكان إلا لأجل اللغة العربية. وسمعت منذ أول هذا البرنامج سمعت صوتكم يعني باللغة العربية عند اليوم إندونيسيا والحمد لله. اللغة العربية ستكون إن شاء الله وسيلة لنا، ستكون وسيلة وسببا لنا، سببا لاجتماعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله طوال حياته كان يتحدث مع صحابته باللغة العربية، هو لا يتحدث معهم باللغة العربية، دائما مع زوجته، مع أولاده، مع عائلته، مع جيرانه، مع صحابته، يتحدث هو معهم باللغة العربية. ولذلك لا بأس اتركوا وعد دار اللغة، لكن لا تتركوا اللغة العربية. اتركوا مأواد اللغة العربية، لا بأس بذلك. ارجعوا إلى بلدكم، ارجعوا إلى قريتكم، اتركوا هذا اللغة، لكن لا تتركوا اللغة العربية. لأنك إذا
malah istamalta daiman ala al-ardi satakunu al-barakah satakunu akthar. Ana alhamdulillah ma waladi rasyid ana bil arabiyyah illa idza kana hunaka mas'alah muhimmah jiddan tata'allaq bil ahwal al-ailiyah ana takallamtu ma'ahu bil lughatil madriyah atau indonesia lakin asna al-liqa yani في الخارج المسائل العالية أنا تكلمت معه باللغة العربية لأنني أريد أن أكون هو بديلا مني بعد أن انتقلت إلى علم الفرز سيكون هناك بديل مني سيكون رئيسا ومديرا لهذا المعهد فلذلك أنا قلت له مرارا لابد أن تعلم اللغة العربية لأن فيه بركة كبيرة. طيب أنا mungkin أفضل أن أتكلم بلغة الإندونيسيا. Jadi itulah. Jadi kalian walaupun dulu nanti ada santri, ada murid, walaupun hanya 5 orang. Saya pertama yang datang ke sini 1 orang. Setelah 3 bulan baru ada titipan dari Kisyahid pegang tenang 3 orang, jadi 4 orang. Baru setelah beberapa bulan kemudian datang dari pesantren pondok pesantren Beringin dari Kesalin ke sini datang beberapa orang atau 7 orang begitu. Jadi berangkat dari sedikit dulu. Terus bukan datang 100 enggak. Dari sedikit dulu. Dari kecil dulu. Terus berkembang terus aja besar. Jadi jangan pesimis. Kalau misalnya hanya 7 orang jangan pesimis. Jangan buat itu pesimis. Yang penting sampai mengajar. Sampai punya murid 10, sampai tetap taklim mengajar. Sampai punya murid 100 juga mengajar. Sampai punya murid 1 tetap taklim juga. Jadi taklimnya ini yang harus kita istiqomahkan. Taklimnya, bukan banyaknya santri. Istiqomahnya itu yang akan membawa berkah ke istiqomahan. Utulubil istiqomata, la tatulubil karamah. Utulubil istiqomata, wa la tatulubil karamah. Fa'innal istiqamata hiya ainul karamah. Carilah keistiqomahan. Istiqomah artinya tetap terus rutin. Terus dilaksanakan taklimnya, mengajarnya terus mengajar. Walaupun itu murid sedikit tapi tetap mengajar. Itu yang penting bahasa Arab. Tidak mungkin kita akan banyak punya murid kayak bahasa Inggris, tidak mungkin. Tidak mungkin. Para santri, para alumni yang saya hormati, bahasa Arab itu merupakan bahasa wahyu, merupakan bahasa ilham, bahasa wahyu. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain itu merupakan hasil kreativitas daripada manusia. Kenapa bahasa-bahasa yang lain itu tercipta di permukaan bumi ini, tercipta di sini. Setelah ada manusia baru ada bahasa. Tapi kalau bahasa Arab sudah tercipta di saat Adam dan Hawa ada di surga. Itu asli dari Allah, bukan Adam diberi kecerdasan terus tidak. Memang Adam dicipta bahasanya langsung jadi. Nah kalau kita itu kan setelah kita dilahirkan belum bisa apa-apa. Setelah kita umur 1 tahun baru bisa mengatakan abah atau umi atau pak atau bu kan gitu kan. Itu kan bertahap. Setelah umur 2 tahun bisa mengatakan paman. Setelah umur sekian bisa apa? Itu kan bertahap terus. Mengapa bertahap? Karena memang organ-organ daripada kebahasaan anak kecil itu belum sepenuhnya mampu digunakan mengucapkan sebuah bahasa. Harus dimatangkan dulu. Untuk mencapai kematangan melalui tahapan-tahapan. Pertama dulu mau mengatakan ro atau ro itu masih la. L dengan R itu sama. Tapi dengan perkembangan berikutnya, lidahnya sudah mulai matang, maka bisa membedakan antara L dengan R. Setelah itu berkembang lagi, terus berkembang. Itu kan, itu kalau kita. Sehingga bahasa itu bisa dikuasai oleh seorang manusia melalui tahapan-tahapan. Karena apa? Kematangan organ kebahasaannya juga bertahap melalui proses. Kalau Nabi Adam tidak, Siti Hawa tidak.
Dia dicipta langsung jadi. Karena tanpa bapak, tanpa ibu. Langsung jadi. Organ kebahasaan beliau, makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf yang di dalam mulut beliau, itu sudah langsung jadi. Langsung matang. Dan bahasa yang diberikan langsung secara wahyu dan ilham wa allama Adam al-asma'a kullaha. Bukan di ayat Quran surat Al-Baqarah. Langsung jadi begitu. Sehingga dikatakan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa wahyu. Dan itu bahasa Arab, bukan bahasa Perancis. Bukan bahasa Inggris. Di surga itu bahasa Arab. Karena itu bahasa wahyu. Buktinya bahwa itu bahasa wahyu, Nabi terakhir tidak ada Nabi pertama, ada Nabi terakhir. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ini sama bahasanya. Sama. Nabi Adam bahasa Arab, Nabi Muhammad bahasa Arab. Cuman kalau Nabi Adam bahasa Arab Nabi Adam itu tidak ada penguatnya, tidak ada pengokohnya. Itu. Jadi hanya dia bisa berbahasa Arab itu. Tapi kalau Nabi Muhammad beliau bisa berbahasa Arab dikokohkan oleh Al-Quran, diresmikan, dilegalkan oleh Al-Quran, sehingga muncul apa namanya nahwu dan ilmu sorof. Jadi bahasa Al-Quran sudah dijadikan sebagai dasar, sebagai apa namanya itu bahan untuk terciptanya sebuah ilmu tata bahasa, namanya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi kalau sampai ditanya orang dari mana sumber ilmu nahwu dan sorof, langsung jawabannya Al-Quran. Tapi Ustaz di Jurumiyah jarang kita temukan ayat-ayat Quran. Contoh-contohnya Zaidun, Ra'idun Zaidun. Tidak ada ayat Qurannya di Jurumiyah. Di kitab Izzi kaitannya juga begitu. Tidak ada ayat Qurannya contohnya. Mengapa kok tidak langsung ke Quran? Karena itu harus melalui proses dulu. Mencontohkan fa'al itu rafa, langsung ayat Quran contohnya. Itu kalau anak-anak kecil, anak-anak masih pemula, kalau langsung dicontohkan ke Quran agak bingung. Jadi makanya nanti Quran nanti dijadikan dasar dalam penetapan fa'il rafa maupun fi'il nasab dan segala macam itu setelah sampean sudah pendalaman. Selesai Alfiyah, di Alfiyah pun jarang. Di Ibnu Aqil jarang ayat Quran, walaupun ada itu sangat jarang. Nah, tapi buka namanya kitab Mu'nil Labib. Nah, di atasnya Alfiyah sedikit. Namanya kitab Mu'nil Labib. Karangan Imam Ibnu Hisham. Dikarang sekitar 8 abad yang lalu. Itu abad ke-6 Hijriah. Namanya Mu'nil Labib, karya Imam Ibnu Hisham. Nah, di sana setiap ada kawaid nahwiyah seperti fa'il itu rafa, maf'ul bihi nasab dan seterusnya, itu contohnya selalu ke ayat Quran. Mengapa? Karena ini kitab untuk yang kelompok yang sudah ada peningkatan, yang sudah punya kemampuan melakukan penalaran secara ilmiah. Sehingga nanti muncul di sana ayat-ayat Quran. Nah, untuk pemula jangan dulu. Gitu kan? Jadi kalau sampai ngaji hanya di Alfiyah, ya nggak tahu. Apalagi lagi. Nah, kalau bisa kuliahnya jangan semuanya apa namanya PAI semua. Iya kan? PAI semua. Terus syariat semua jangan. Ada yang bahasa Arab, ada yang sastra Arab. Biar ada variasi. Gitu. Nah, kalau sampai PAI semua, begitu sudah keluar dari kuliah, sudah pulang ke rumah, ada kampus butuh dosen, apa sampean anunya ijazahnya PAI? Aduh, sudah banyak PAI, sudah banyak lamben aja. Itu kan tak dibutuhkan masyarakat begitu kan. Kalau mampu masuk ke sastra Arab, kalau mampu. Ya, karena itu agak sulit di sastra Arab itu, agak sulit. Beda dengan apa jurusan-jurusan yang lain. Agak sedikit jelimet gitu, terutama di sastra ya, di sastra Arab. Karena bahasa Arab tidak banyak peminatnya, maka guru-guru bahasa Arab harus sabar di saat mengajar bahasa Arab. Yakini kalian sudah akan menjadi guru bahasa Arab, yakini bahwa muridnya tidak senang terhadap bahasa Arab. Makanya kalau sudah yakin bahwa murid saya ini tidak senang bahasa Arab, maka saya harus melakukan langkah-langkah bagaimana agar murid saya itu senang terhadap bahasa Arab. Jangan bermimpi
menghayal bagaimana menurut saya itu pintar bahasa Arab. Jangan. Keliru sampai itu. Jadi tahap pertama sampai mengajar bahasa Arab, menurut sampai orang anak-anak pemula, niat pertama bagaimana menurut saya asalnya tidak senang terhadap bahasa Arab menjadi senang. Asalnya tidak peduli terhadap bahasa Arab menjadi peduli. Asalnya tidak punya minat terhadap bahasa Arab akhirnya menjadi punya minat. Nah itu yang penting. Di sini kuncinya. Saya kemarin memberikan gambaran ya. Gambaran begini. Ada seorang ustadz namanya Ustadz Muhammad misalnya. Setelah pulang ke rumah, dia tidak kembali ke pondok lagi. Alhamdulillah ikut daurah Ramadaniyah di rumah. Mengadakan sedikit kursus bahasa Arab diletakkan di masjid. Pesertanya ada katakan 20 orang. Dari awal Ramadan dimulai kursusnya, terus tanggal 15 Ramadan penutupan. Nah, setelah penutupan diundang Bapak Ibu wali murid diundang ke masjid. Keperluannya untuk menyaksikan putra-putrinya yang akan tampil. Maka tampillah sandiwara. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu. Hebat anak saya. Hebat Ustaz Muhammad setengah bulan bisa tampil pidato bahasa Arab. Hebat kan? Bisa tampil sandiwara. Hebat sekali. Bisa tampil muhadharah. Hebat sekali. Setengah bulan. Bukan hebatnya Ustaz Muhammad ini. Anak saya dari nol besar, nol pecah. Apa namanya? Rodon pecahnya. Hanya nol besar, nol rodon pecah. Bisa tampil anak saya. Tepuk tangan sama megahkan banggalah dengan itu. Sudah pulang salaman sama semua Bapak Ibu bilang terima kasih, syukur. Oh sudah pulang. Tadi akan datang, Ustaz Muhammad mau mengadakan lagi. Dipasang spanduk, dibuka pendaftaran khusus bahasa Arab di masjid, misalnya Baitur Rahman, tanggal 1 sampai tanggal 15. Silakan yang mau mendaftar misalnya di spanduk di situ. Ternyata ditunggu tanggal 27 Sya'ban tidak ada yang mendaftar. Tunggu lagi tanggal 28 tidak ada yang mendaftar. Sampai tanggal 30 Sya'ban tidak ada yang mendaftar. Sampai awal Ramadan mafi ahadi sajid. Sepi-sepi saja. Terus akhirnya Ustaz Muhammad datang ke wali murid yang tahun kemarin anaknya ikut. Beri salam itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, kok tidak ada yang daftar putra-putri sampean Pak, keponangannya sampean? Iya Ustaz, sudah saya suruh dia mendaftar. Tak mau Ustaz. Terus apa bilangnya? Iya Pak, memang saya pintar pidato bahasa Arab Pak. Saya pintar sandiwara, muhadasah. Tapi maaf Pak, setengah bulan saya kayak di penjara Pak. Saya terkekang setengah bulan. Nah itu kan. Jadi pintar tapi tak punya kepedulian. Tak punya minat. Karena apa? Yaitu metodenya itu saja. Terus anak-anak disuruh menghafal terus. Ditekan begitu saja. Tidak dijadikan cara bagaimana kelas itu bisa menyenangkan. Kelas itu tidak menyenangkan sama murid. Jangankan 1 jam. Setengah jam anak-anak sudah mau pulang. Tapi karena tertekan. Karena ini bengis guru Ustaz Muhammad ini. Kalau saya pulang itu dimarahi oleh bapak saya. Terpaksa saya ikut sampai setengah bulan. Hanya apa? Tahun yang akan datang mau disuruh ikut lagi tidak mau. Karena apa? Kelas tidak menyenangkan. Ghairu murih. Al-faslu ghairu murih. At-tullab fihi ghairu murtahin. At-talibat fihi ghairu murtahat. Nah, itu. Jadi usaha bagaimana kelas itu menyenangkan. Jangan ditiru Darul Lughah. Darul Lughah sudah kadung maju. Sudah kadung melangkah lebih jauh. Walaupun setekan anak-anak suruh bayar Rp1.000. Tapi tetap akan kembali mereka. Apa? Karena sudah punya minat. Sudah punya kesenangan terhadap acara Ramadannya ini. Nah kalau sampai jangan dulu seperti itu. Bagaimana cara untuk membuat kelas itu menjadi menyenangkan? Ini yang penting nih. Ada beberapa hal catatan untuk kalian para ustazah. Bagaimana kelas bisa menyenangkan? Itu. Yang pertama, kelas tersebut sudah memenuhi
sarana prasarana pendidikan bahasa Arab yang sudah maksimal. Sarana prasarana bahasa Arab, terutama alat elektronik seperti proyektor. Sekarang proyektor tidak harus beli seperti ini. Ini harganya 12 juta. Mecocong ngerti kan? Murah itu sekolah orang. Awalnya itu 20 juta. Nah itu kan. Jadi beli sekarang ada yang murah, ada 3 juta. Kalau yang lumayan 5 juta sudah punya proyektor. Terus, diantaranya lagi, ada namanya laptop. Itu gandengannya itu dengan laptop. Ada lagi namanya kamera dokumen. Ada. Itu lagi diantara alat-alat elektronik harus terpenuhi. Pengeras suara misalnya harus ada. Jangan hanya papan, spidol, papan, apalagi papan. Itu saja. Masuk kelas dulu, kanak-kanak. Nah, kalau sudah ada laptop, ada proyektor, kan di saat anak-anak masuk, ya kan, muterin lagu-lagu Arab dulu, atau mungkin ada film lucu. Setelah setengah jam, kan ketahuan dulu kan bulan puasa. Ketahuan dulu kan? Ada segi ketahuan dulu mereng jadi kasih bulan puasa. Di surah sekolah. Sudah ini ada film bagus ini, film putar. Sudah segar lagi kan? Sudah segar, sudah semuanya sudah istilahnya sudah ini tidak ngantuk lagi, matikan, baru masuk pelajaran lagi. Jadi kan itu seling. Itu pentingnya melibatkan alat elektronik pendidikan yang ada. Itu diantara unsur yang bisa membuat kelas itu menjadi menyenangkan. Yang kedua, kelas menjadi menyenangkan kalau tidak monoton. Sesaat anak-anak dibawa ke bawah pohon. Kalau syukur-syukur kalau rumahnya dekat pantai. Wah, itu anak yang 10 orang. Lihat sampan dulu. Lihat perahu. Anak-anak bawa pulpen, bawa buku. Man minkum yurid an yuqaddim su'alan anil mufradat al-muta'alliqah bihadhil asya'. Nah, guru harus jadi kamus berjalan gurunya. Iya. Nah, karena tanya cara power. Maka takun bil Arabiyah dalil Ustaz. Makanya guru harus punya kemampuan sebagai kamus berjalan. Ya. Maka takun bil Arabiyah pasir putih. Maka takun bil Arabiyah ombak. Nah, di sana mencari. Wah, ini Ustaz ya kamus berjalan aja. Itu akan membawa murid menjadi senang karena gurunya betul-betul mampu dalam bidang mufradat. Ya, dari 100 kosakata Ustaz yang lupa hanya 3 kata. Maaf, afwan ya akhi, anak itu hati. Yaitu kadang-kadang anak-anak nanya, "Mana takfur bil Arabiyah bersabung?" Bersabung setandakan. Itu kan. Nah, itu ya, itu bisa membuat kelas itu bisa menyenangkan. Jangan monoton. Yang ketiga guru harus mempunyai kemampuan yang maksimal dalam hal mufradat. Ketika anak-anak dibawa ke ladang, landuk, cangkul, apa itu tahu bahasa Arab. Dibawa ke dapur, bahasa Arabnya mulai dari cangkir apa itu tahu bahasa Arabnya. Ustaz itu luar kepala semua itu. Cukup anak-anak dibawa ke situ membawa kertas atau buku dan pulpen. Sehingga kelas menjadi menyenangkan. Kelas tidak hanya di tempat di dalam bawah atap, kadang-kadang dibawa ke dapur, kadang-kadang dibawa ke kamar mandi, kadang-kadang supermarket. Di Al-Luqayyah itu kan pertemuan bulanan. Dulu semua daerah itu datang ke masjid. Selesai muhadasah langsung saya bawa ke supermarket. Saya bawa ke halaman kampus di Al-Luqayyah itu. Karena mencatat terus tanyakan ke saya bahasa Arab. Ada satu kata yang saya tidak bisa, afwan ya akhi, ana nasitu hadhihi kalimah, ana saujib insyaallah fi syahril ati. Saya harus buka kamus. Saya buka internet. Tanya ke Ustaz Google. Ustaz Al-Alam. Ustaz Google ya. Begitu. Jadi alhamdulillah saya tahbus bin nikmah.
saya kamus punya 12. Kamus Arab saya punya 4. Sampai punya kamus yang 14 jilid. Lisanul Arab segini. Ini santun pintar bahasa Arab. Hal laka kamus ya akhi? Na'am sab, hindi kamus. Aina kamus anda? Kamus populer. Ya Allah. Coba itu. Saya senang buka kamus. Walaupun tidak punya kerja, saya buka kamus. Terutama kamus kontemporer yang sekarang ada gambarnya. Gambar alat apa namanya itu? Mikroskop, kadang-kadang ada helikopter, ada gambar helikopter itu. Buka aja itu, buka aja. Satu saat di saat kita ditanya, ingat, oh iya pernah saya buka ini bahasa apa ini. Itu. Apalagi kalau sampai punya kamus namanya Al-Maurid. Itu kamus Arab Inggris Arab. Dua jilid, satu jilid tebal itu yang Arab Inggris, sejilid lagi Inggris Arab. Itu dicetak di London. Itu istilah bahasa Inggris dan bahasa Arab selalu bersamaan, selalu setara, selalu seiring. Dua kamus itu. Yang mengarang Dr. Arba Labaki dari Yaman. Seorang doktor. Ini tiap 4 tahun sekali kamus ini diperbaharui, direvisi. Karena dalam jangka 4 tahun bahasa itu berkembang. Nah, kamus kontemporer milik kita itu sudah dikarang 10 tahun yang lalu. Belum pernah ada revisi sampai sekarang. Dikatakan kamu sudah sempurna, belum. Bahasa tidak ada kata-kata sempurna. Bahasa itu mentah terus. Sama dengan ilmu fikih. Fikih itu tidak pernah mentah, tak pernah matang. Selalu mentah. Tapi ilmu tajwid, ilmu nahwu, itu ilmu yang matang. Jangan tambah lagi. Tidak Ustaz, ada pembaharuan nahwu, jangan. Tajwid pembaharuan, jangan. Tidak ada. Mempermudah bahasa boleh. Tapi mendatangkan hal baru kalau tajwid jangan. Rusak itu nanti Al-Quran itu. Karena itu tajwid merupakan ilmu yang sudah matang. Tapi kalau fikih, bahasa Arab, itu ilmu yang tak pernah matang, tak pernah sempurna, selalu berkembang. Sama dengan ilmu kedokteran. Selalu berkembang. Nah, ustadz, pengajar bahasa Arab harus merupakan ustadz yang berkembang terus. Karena ilmunya ilmu yang berkembang. Jadi kalau dulu kitab Muhawarah Hadisah itu dikatakan hadisah, modern kan? Sekarang sudah tidak modern lagi. Hadisah dulu di masa Orde Baru tahun 74. 74 sekarang tahun 2014, sudah berapa tahun? Sudah 40 tahun. Dihapus itu hadisahnya itu. Imsah hadisah. Kalau bisa. Tapi Bang Ranjau meninggal ya. Tidak berani yang sekarang menghapus itu. Gitu.